Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang berbahagia, meneruskan ngaji kita bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasihat yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'siyatin, setiap maksiat, nasyiatin yang tumbuh an syahwatin, dari syahwat, maka sejatinya yang diharapkan itu bagaimana kita mendapatkan ampunan atas kemaksiatan yang kita lakukan. Syahwat itu adalah dorongan nafsu untuk melakukan sesuatu yang kurang baik, bertentangan dengan ajaran agama kita. Orang kalau sudah terbiasa melakukan kemaksiatan itu, rasanya kalau tidak maksiat itu kayaknya kurang pas gitu ya. Tetapi kalau orang itu sadar atas kemaksiatan yang dilakukan, maka dia akan selalu mengharap agar kemaksiatan yang dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagaimana dengan kemaksiatan yang tumbuh karena perasaan merasa bahwa ini adalah harga diri, kan gitu ya. Kullu ma'siyatin nasya'at an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha li anna ma'siyata iblis kana asluha minal kibri. Setiap maksiat yang tumbuh karena sombong begitu ya, merasa bahwa dirinya paling baik dibandingkan dengan orang lain, maka rasa-rasanya kok mendapatkan ampunan itu peluangnya kecil. Sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis yang diperintahkan bersujud menghormati Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyombongkan diri bahwa dirinya itu lebih baik daripada Adam yang terbuat dari tanah, maka akhirnya dia tidak diampuni oleh Allah dan kemudian akhirnya diusir dari surga. Maka pemirsa yang berbahagia, orang kalau di dalam hatinya itu ada benih sombong, biasanya untuk diberi nasihat oleh teman-temannya itu sangat susah sekali. Tapi kalau melakukan kemaksiatan yang tidak berbau sombong, misalnya dia mengambil barang temannya, gosop gitu ya, kemudian diingatkan sama temannya, itu nggak bagus loh ya, gitu ya. Itu orang akan, peluang untuk sadar peluangnya banyak. Tetapi kalau kemudian orang itu merasa bahwa dirinya lebih bagus dibandingkan dengan teman-temannya, maka akan dia mengatakan, ya sorry saja, saya ini orang baik kok kamu tegur, kan gitu ya. Inilah bahayanya kalau orang itu menyombongkan diri, yang dimana penyebab orang sombong itu banyak. Ada yang karena ilmunya, ada yang karena harta benda yang diberikan kepadanya, ada yang karena parasnya, merasa bahwa dirinya lebih ganteng dibandingkan orang lain. Itu kadang-kadang juga menyebabkan orang itu sombong. Maka sombongnya iblis sulit untuk dimaafkan. Maka jangan sampai kita itu meniru kesombongan iblis. Tetapi mari kita sadari atas kesalahan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita ikuti jejak Nabi Adam alaihissalam yang ketika dilarang untuk mendekati Syajaratul Khuldi, pohon keabadian, maka Nabi Adam menyesal telah melakukan kesalahan. Sehingga yang dilakukan itu menyesali atas kesalahan, kemudian melakukan taubat, Rabbana ya Rabbana
Wahai Tuhan kami, dzalamna anfusana, saya telah berbuat mendolimi kepada diriku sendiri. Fa ilam taghfir lana, andai kata Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang yang merugi selama-lamanya. Maka kalau kemudian kita melakukan kemaksiatan, marilah kemaksiatan itu kita sesali dengan cara mentaubatinya, menanamkan dalam hati kita kesadaran untuk tidak mengulanginya. Maka dengan demikian peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala peluangnya sangat besar. Sebaliknya kalau kemudian kita melakukan kemaksiatan, spiritnya itu karena kesombongan atas apa yang kita miliki, maka peluang untuk menjadikan kita sadar peluangnya sangat jauh. Oleh karena itu, marilah ketika kita melakukan kemaksiatan, menyadarinya dengan cara mentaubatinya, tidak mengulangi kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan atas kemaksiatan yang kita lakukan. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.